Yo, halo. Kali ini saya akan membahas tentang iOS 14 di iPhone SE generasi pertama yang saya punya. Sebenarnya iPhone SE ini udah banyak saya bahas di video-video sebelumnya. Dan yang menarik, di iPhone SE yang saya punya ini, dia masih di posisi iOS bawaan lahir, yaitu iOS 9. Udah lumayan jadul ya versinya. Dan kerennya, seri iPhone SE itu masih dapat updatean ke iOS terbaru, yaitu iOS 14. Udah banyak juga ya YouTuber yang bahas tentang iOS 14 ini. Awalnya saya pengen tetap pertahanin versi iOS 9 ini. Ya istilahnya biar masih perawan gitu. Lumayan juga kan buat koleksi. Tapi ada beberapa hal yang bikin handphone ini jadi kurang kegunaannya ketika di iOS 9. Yang paling pengaruh itu kompatibilitas aplikasi. Karena banyak aplikasi yang udah nggak support di iOS 9. Ya minimal iOS 10 atau 11 ke atas lah. Walaupun bisa dipaksa install, pasti ada beberapa fitur yang nggak ada atau nggak stabil. Selain itu, saya juga penasaran sih sama iOS 14 yang katanya lebih keren dan lumayan banyak perubahannya. Oh ya, iPhone SE ini bisa dibilang handphone BM ya, tapi untungnya punya saya nggak kena blokir. Sinyal masih aman karena udah aktif sebelum kabar blokir email rame. Lanjut update iOS 14. Di sini saya udah nyiapin beli kuota 10 GB yang satu hari dari Mas Bayu. Harganya itu kan lumayan, cuma 10.000 aja. Speednya juga kenceng, jadi pas buat kaum mendang-mending kayak saya. Nah, ketika saya mau update dari pengaturan, kan udah ada notifikasinya. Pas saya buka malah tombol download dan installnya nggak bisa ditekan atau disable. Dan ada tulisan disuruh sambungin ke iTunes. Wah, ribet nih. Jadi saya coba pakai iTunes di laptop dan coba sambungin iPhone-nya. Terus ada keterangan update gitu ke iOS terbaru. Ya udah, saya coba tekan update. Terus next oke aja karena belum pernah update lewat iTunes sebelumnya. Agak deg-degan sih, takutnya kenapa-kenapa. Tapi ya udahlah, pasrah aja. Setelah nunggu proses download dan install, akhirnya berhasil juga update ke iOS 14. Saya masih nggak ngerti kenapa nggak bisa update langsung dari handphonenya dan harus update lewat iTunes. Jadinya kan ribet ya, karena butuh laptop atau komputer. Yang tahu coba komentar ya. Oke, jadi inilah tampilan dari iOS 14 di iPhone SE generasi pertama. Ada beberapa hal menarik yang menurut saya jadi hal baru ketika iPhone SE yang bawaan lahir diupdate ke iOS terbaru. Yang pertama ada di lock screen, yang harus tekan tombol home buat masuk ke home screen-nya. Nggak ada lagi tuh slide to unlock, karena ketika slide ke kiri malah masuk ke kamera. Di bagian home screen, kalau slide paling kiri ada kumpulan widget. Di home screen utama juga bisa nambahin widget di sela-sela dari kumpulan aplikasi. Terus yang paling kanan itu ada App Library. Di sini aplikasi dikelompokkan sesuai kategorinya. Kita juga bisa cari aplikasi macam app drawer gitulah. Icon-icon yang ada di status bar juga berubah. Oh ya, ini setelah diupdate, sinyalnya masih aman, nggak lenyap ya. Di bagian notification center berubah jadi lebih simple, dan control center juga berubah jadi lebih simple dan lebih mudah kontrolnya. Untuk fitur lainnya, di sini ada dark mode yang sebenarnya udah ada dari iOS 13 ya. Yang paling saya suka dan bermanfaat, ada fitur raise to wake. Jadi layar bisa nyala ketika handphonenya diangkat. Jadi kalau mau nyalain layarnya, tinggal angkat aja handphonenya, terus tinggal buka pakai fingerprint. Lumayan kan, bisa hemat tombol home atau on off. Nah, terus bisa juga cek kesehatan baterai atau baterai health. Dan ternyata iPhone SE yang saya punya ini masih 100%. Ya iyalah, masih kinyis-kinyis like new. Selain lihat BH, baterai health, kita juga bisa aktifin optimize baterai charging dan low power mode. Di bagian kamera, saya nggak begitu perhatiin perubahan UI-nya. Yang jelas, saya rasa hasil kameranya itu jadi lebih bagus. Terus ada aplikasi file buat memanajemen file dan folder. Ini dari iOS 13 juga sebenarnya udah ada. Tapi menurut saya, walaupun ada aplikasi file ini, tetap aja terbatas, nggak seleluasa kayak di robot ijo. Oh iya, ngomongin penyimpanan atau storage, iOS 14 ini makan banyak ROM. Bisa dilihat setelah update ke iOS 14, sisa penyimpanannya itu sekitar 3,7 GB. Padahal di iOS 9, sisanya itu masih sekitar 6,6 GB dengan posisi aplikasi yang sama. Sistemnya ini makan memori sekitar 5,9 GB.
Buat yang storage-nya 16GB kayak iPhone SE saya ini, ya makin nyesek. Tapi masih bisa dimaklumi juga sih, karena kan banyak fitur-fitur ataupun penambahan lainnya di iOS 14 ini. Secara keseluruhan, saya suka sama update iOS 14 ini. Serasa iPhone SE saya ini jadi kayak iPhone baru gitu. Karena experience-nya ini cukup beda, makin seru, dan ada fitur-fitur yang baru. Ya mungkin karena saya juga baru pertama kali ngerasain iOS 14 di iPhone SE. Biasanya kan pakai iOS 9. Oh iya, alasan lain kenapa diupdate ke iOS terbaru, karena ini terakhir kalinya saya pakai dan lihat iPhone SE yang ini. Karena ada yang mau beli dan mau dipakai sebagai daily driver. Jadi mau nggak mau ya diupdate untuk menunjang pemakaiannya. Ya walaupun sebenarnya saya masih sayang sama iPhone SE ini, tapi semoga aja bisa lebih bermanfaat buat si pemilik barunya. Jangan ngecewain majikan barumu ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.